Ini lagi ngaku-ngaku bisa bagus buat ngerekam low light ya. Emang boleh slow light itu? Pertama, katanya nih produk bagus ya, kualitas low lightnya gitu. Khususnya karena ini kamera action cam yang notabene menggunakan sensor yang ukurannya itu kecil ya. Apalagi low light kan ya merupakan suatu hal yang paling dihindari dari sebuah action cam. Terus yang kedua, ini produk nggak ada yang spesial banget ya dibanding versi sebelumnya yang Osmo Action 3. Untuk perekaman itu sama, 4K 120 fps. Ketahanan baterainya juga sama, fitur-fiturnya apalagi ya kan, kayak misalnya rock steady, horizon steady, dan lain sebagainya, itu udah pasti sama ya. Ya udah, mending kita lupain aja kesamaannya, mending kita bahas satu persatu, mulai dari desainnya dulu ya. Lagi-lagi ya nggak ada bedanya secara look atau tampilan dari versi Action 3-nya. Oh ya, BTW kalau kalian tahu ya pasti ini kamera apa? Yes, bener banget, ini Action 4 yang baru aja keluar di Indonesia. Produknya udah bisa kalian beli kok di marketplace, kesayangan kalian pastinya. Oke, sekarang gini aja deh, gue akan bahas tanpa harus membandingkan dengan siapapun ya, biar adil aja gitu. Action 4 ini menggunakan ukuran sensor 1/1,3 inci dengan 10 megapiksel. Wah, dari sini aja udah ada tanda-tanda nih bahwa kamera ini bisa lebih baik dari versi sebelumnya dalam hal low light. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak kenapa? Ini nih yang gue suka, menggunakan quick release magnetic yang memudahkan kita dalam mengganti orientasi video dari landscape ke portrait atau sebaliknya dengan lebih mudah dan juga cepet ya. Terus juga bisa pindah-pindah angle dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah juga. Nah, untuk horizon steady sendiri itu fitur yang nggak terlalu banyak orang pakai dan kita butuhin setiap hari ya. Apalagi kayak gue gini kan pakainya sehari-hari gitu, daily. Ya nggak daily juga sih, kayak weekly gitu ya kalau lagi bikin konten aja. Jadi gue nggak akan bahas panjang lebar seputar fitur dari horizon steady ini. Yang paling gue suka adalah masih dari sektor perekamannya yang sudah menggunakan 10-bit D-Log M Color. Jadi ini merupakan format khusus yang baru digunakan karena sebelumnya di Osmo Action 3 menggunakan yang Cinelike ya. Jadi nanti kalian ketika ngedit itu lebih dinamis karena ada lebih dari 1 miliar warna di dalamnya. Untuk FOV atau Field of View-nya itu di 155 derajat ya. Yang menurut gue udah pas banget buat melakukan kegiatan outdoor, nggak terlalu distorsi dan nggak sempit juga. Karena kalau udah lebih dari segitu sih bakal nggak enak ya, distorsinya tuh agak ganggu. Rocksteady 3.0 atau stabilisasi yang diberikan juga cukup mengesankan bahkan saat melakukan perekaman pada resolusi tertingginya di 4K 120 fps. Nah, karena dari dulu ya pengalaman gue pakai kamera action itu udah cukup banyak juga gue coba dan beberapa juga ya trouble-nya paling nggak jauh dari overheat. Wajar sih karena bodinya kecil, sirkulasinya juga hampir nggak ada dan dipakai di outdoor pula. Udah gitu dalamannya kan lumayan monster juga ya, walaupun kecil-kecil kayak gini, termasuk di DJI Osmo Action 4. Yang unik di DJI Osmo Action 4 ini kita dikasih sensor suhu warna yang bisa membaca suhu ruangan, baik itu di dalam ruangan, luar ruangan, atau dalam air ya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap warna pada hasil video atau foto yang kita ambil. Ya intinya warna yang dihasilkan bakal lebih keluar nantinya. Letak sensornya ada di depan sini nih. Dan kalau buat yang suka diving atau snorkeling ini pas banget ya, kameranya bisa diajak masuk ke air di kedalaman 18 meter tanpa casing. Ya gua mah 2 meter aja ini udah deg-degan ya orangnya. Ya maaf aja ya, jadi gua nggak bisa ngetes sedalam itu. Untuk hasil perekamannya menurut gua sangat tajam dan detail di kondisi apapun. Tapi emang sih pas di kondisi gelap itu hasilnya cukup terang, tapi berasa banget ya di boost shadow-nya. Layarnya ini juga udah pasti yang kelas flagship, dua-duanya udah dilengkapi touchscreen dan feel pemakaiannya juga enak sih. Smooth dengan tampilan interface yang cukup user friendly. Nah, daya tahannya nih ya,
Bisa kalian pakai sampai 2,5 jam nonstop nih kamera ya. Dan bisa kalian cas itu kurang lebih 25-30 menit udah full karena mendukung fast charging juga. Action 4 sendiri kalau untuk masalah experience vloggingnya itu nggak perlu diraguin lagi ya, karena udah dilengkapin sama 3 mikrofon sekaligus. Ditambah adanya software untuk noise reductionnya juga, yang dapat memberikan hasil audionya jadi lebih jernih di situasi apapun. Oke, kali ini gue lagi cobain DJI Osmo Action 4 dan hasil suaranya tuh kayak gini. Dia punya 3 mikrofon sekaligus dengan fitur atau software noise reduction ya. Oke. Dan sini suaranya cukup berisik atau ambiennya ya, karena di jalan umum. Dan ini gue pakai FOV yang wide, jadi bukan yang ultra wide. Untuk kestabilan sih udah pasti bagus ya. Ini gue coba ajak jalan. Kalau kalian punya mikrofon wireless juga bisa langsung pasangin aja ke DJI Osmo Action 4 nya ini. Kalian bisa menggunakan kabel Type-C to 3,5 mm. Nah, buat kalian yang makainya itu nggak terlalu ekstrim alias biasa-biasa aja gitu ya, untuk kehidupan sehari-hari, ya kalian cukup lah beli yang standar combo kayak gue gini. Karena di dalamnya juga udah terdapat frame protektif yang bisa, magnetik juga gitu. Untuk orientasi video di landscape ataupun ke potret itu bisa lebih cepet jadinya. Atau misalnya kalau kalian butuh aksesoris lainnya, ya nantinya bakal bisa beli satu-satu lah ya. Nggak usah buru-buru. Untuk harganya sendiri, untuk varian standar kombonya ini dia start di 6.099.000 aja. Tapi kalau kalian pengen yang lebih lengkap aksesorisnya, kalian bisa pilih yang adventure combo ya. Itu di kisaran 7,8 jutaan. So buat orang kayak gue yang udah skip beberapa versi kayak misalnya Osmo Action 2 dan 3 itu gue skip. Tapi yang pertama gue sempet punya juga dan bahas ya. Ya menurut gue Action 4 ini cukup worthy lah kalian beli ya. Kecuali kalau kalian punya yang Action 3-nya, itu nggak terlalu signifikan upgrade-nya. Jadi kalau kalian punya Action 3, ya tunggu upgrade berapa ya? 2 versi lah mungkin ya, biar lebih kerasa gitu upgrade-nya. Oke, sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih.